Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Miss sekalian? Semoga dalam keadaan sehat dan juga tetap semangat ya. Nah, sebelum kita belajar, Miss mau tanya dulu, anak-anak Miss sudah sarapan? Yang belum sarapan, silahkan sarapan dulu, baru kita mulai pembelajaran tematiknya. Baik, kita akan bahas tentang materi tematik tema 1 pada subtema 3. Di subtema ini, kita akan lebih fokus membahas tentang pertumbuhan hewan. Bagaimana hewan itu bertumbuh dan bagaimana hewan tersebut berkembang biak. Sebelum kita pelajari materinya, pertama kita bahas terlebih dahulu tujuan dari pembelajarannya. Yang pertama, siswa dapat mengetahui pertumbuhan pada hewan. Yang kedua, siswa mengetahui perkembangbiakan pada hewan. Yang ketiga, siswa dapat mengetahui cara menggambar. Yang keempat, siswa dapat menentukan hasil perkalian dengan metode penjumlahan. Nah, setelah kita tahu tujuan pembelajarannya, maka kita akan bahas materi yang pertama. Materi yang pertama, kita akan membahas tentang pertumbuhan ayam. Nah, ayam ini ada banyak di sekeliling kita. Dan ada juga mungkin anak-anak Miss yang memelihara ayam. Nah, bagaimana sih sebenarnya pertumbuhan pada ayam? Kita lihat. Nah, ayam itu pertama asalnya itu adalah dari telur. Kemudian telur ini menetas menjadi anak ayam. Jadi anak ayam ini keluar dari telur. Kemudian ketika dia diberi makan, maka dia bertambah tinggi dan juga beratnya. Jadilah dia seekor ayam dewasa. Jadi itu asalnya dari telur. Ayam merupakan salah satu makhluk hidup. Tubuh ayam berbulu dan memiliki 2 kaki. Nah, di sini kita bahas itu tentang ciri-ciri dari ayam. Jadi ayam itu adalah makhluk hidup. Tubuhnya itu berbulu dan memiliki 2 kaki. Ayam memiliki paruh. Jadi ayam itu memiliki paruh yang runcing dan bernapas dengan paru-paru. Ternyata ayam ini bernafas dengan paru-paru, berarti sama dengan manusia. Jika bernapas dengan paru-paru, maka membutuhkan yang namanya oksigen. Jadi ayam itu sama dengan manusia, bernapasnya dengan paru-paru. Ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Nah, ayam ini berkembang biak dengan bertelur. Jadi hewan itu ada cara berkembang biaknya itu ada 2, bertelur dan melahirkan. Jadi ayam itu dengan cara bertelur. Ayam mengalami perubahan bentuk mulai dari telur sampai menjadi ayam dewasa seperti gambar yang Miss tunjukkan di sini. Setiap hari ayam diberi makan dan minum sehingga ukuran tubuh ayam bertambah besar. Jadi, faktor yang bisa menunjang pertumbuhan pada ayam adalah diberi makan dan juga minum. Nah, ayam mengalami pertumbuhan dari telur menjadi seekor anak ayam, kemudian menjadi seekor ayam dewasa. Itulah pertumbuhan yang dialami oleh seekor ayam. Nah, selanjutnya perubahan yang terjadi pada ayam. Coba kita lihat gambar di bawah ini. Apa kira-kira perubahan yang terjadi pada ayam? Anak-anak Miss tahu? Ya, pastinya tahu karena tadi sudah Miss jelaskan. Jadi perubahan yang terjadi adalah pertama, sebuah telur kemudian menetas, maka keluar anak ayam. Kemudian anak ayam tumbuh besar menjadi ayam dewasa. Itulah perubahan yang terjadi pada ayam. Faktor apa saja yang mempengaruhi perubahan yang terjadi pada ayam?
Kira-kira hal apa yang mempengaruhi ayam itu bisa bertumbuh? Tadi sudah Miss jelaskan, ada yang ingat? Iya betul, anak-anak Miss pinter. Jadi ayam itu bisa bertumbuh jika kita kasih makanan dan minuman. Dan ada lagi satu lagi, suhu udara. Jadi ayam itu harus tinggal di suhu yang tidak dingin. Jika dingin, mungkin ayam tidak bisa bertahan hidup. Kita lanjut materi selanjutnya. Berdasarkan bacaan di samping, dapatkah kamu menentukan contoh hewan lain yang memiliki ciri-ciri yang sama seperti ayam? Kira-kira hewan apa lagi ya yang ciri-cirinya itu sama kayak ayam? Berbulu, kakinya 2, memiliki paruh, dan juga bernapas dengan paru-paru. Terus berkembang biak dengan cara bertelur. Apa saja contohnya lagi selain ayam? Ada yang tahu? Iya betul, contohnya itu adalah yang memiliki kesamaan dengan ayam itu diantaranya ada bebek. Nah, bebek itu dia mempunyai bulu dan juga paruhnya yang runcing, bernapas dengan paru-paru. Bebek juga memiliki telur. Jadi bebek itu pertama asalnya itu dari sebuah telur. Kemudian di sini ada burung merpati, ada burung pipit, ada burung kakak tua, ada burung unta, dan ada ayam kalkun. Jadi ini merupakan jenis-jenis hewan yang mempunyai ciri-ciri yang sama dengan ayam. Nah, berarti kita sudah tahu bagaimana ciri-ciri dari ayam dan kita sudah mengetahui pertumbuhannya. Selanjutnya kita akan bahas tentang pertumbuhan pada kucing. Nah, kucing ini hewan yang banyak di sekeliling kita. Sepertinya anak-anak Miss semua pada punya kucing kan di rumah? Ya, karena kucing ini merupakan hewan yang sangat imut, ya kan? Nah, di sini ini ada Siti. Siti tuh punya kucing peliharaannya. Ini ada induk kucing dan anak-anak kucingnya. Nah, ini Siti. Kita akan ceritakan tentang hewan peliharaan Siti. Hari ini Siti senang sekali. Kucing peliharaan Siti melahirkan 5 anak kucing yang lucu. Anak kucing yang dilahirkan memiliki warna yang berbeda. Jadi, di sini peliharaan Siti adalah kucing, ya kan? Dan anak-anak kucing yang dilahirkan oleh kucing Siti ada berapa? Ya, ada 5 anak kucing. Nah, 3 berwarna putih, 1 berwarna hitam, satunya lagi berwarna belang. Jadi kucing itu melahirkan atau bertelur? Ya, melahirkan. Berarti kucing itu berbeda dengan hewan ayam. Hewan yang seperti jenis unggas tadi, ayam, burung. Kalau itu dia bertelur, sedangkan kucing dia melahirkan. Nah, kucing peliharaan Siti tumbuh besar. Kucing Siti mengalami pertumbuhan. Siti menyayangi dan menjaga hewan peliharaannya. Jadi kucing Siti itu juga mengalami pertumbuhan. Dari kucingnya baru lahir masih kecil dengan ukuran tubuhnya yang masih kecil dan tingginya juga tidak sebanding dengan induknya. Kemudian ketika menjadi kucing dewasa maka akan bertambah berat dan juga tingginya. Itulah pertumbuhan yang terjadi pada kucing. Kucing merupakan hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Kulit kucing ditumbuhi rambut. Kucing bernapas dengan paru-paru. Jadi kucing juga hewan yang bernapas dengan paru-paru. Adakah hewan yang memiliki kesamaan ciri-ciri dengan kucing? Ya, tentu ada. Di sini contohnya adalah kuda.
Kuda memiliki ciri-ciri yang sama dengan kucing. Kuda termasuk hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Jadi sama, kucing dengan kuda itu sama-sama berkembang biak dengan melahirkan. Kulit kuda juga ditumbuhi rambut. Anak kuda mengalami pertumbuhan sehingga menjadi kuda dewasa. Jadi dari kudanya masih anak-anak kemudian menjadi kuda dewasa. Setelah kita selesai membahas kucing, maka kita akan membahas pertumbuhan pada ikan. Ikan merupakan salah satu contoh makhluk hidup. Ikan berkembang biak dengan cara bertelur. Ikan dapat bertelur sampai ribuan dalam sekali waktu. Jadi sekali bertelur, ikan itu bisa menghasilkan ribuan butir telur. Telur menetas menjadi larva. Jadi kayak menjadi larva kecil-kecil. Seperti kalau kita lihat di air itu dia ada kecil-kecil, kemudian dia akan membentuk menjadi ikan kecil. Kemudian ikan kecil ini akan menjadi ikan dewasa. Ikan mengalami pertumbuhan. Ikan bernapas dengan insang. Nah, kalau tadi kucing, kuda itu bernapas dengan paru-paru, makanya mereka bisa hidup di darat. Seperti kita itu bernapas dengan paru-paru, maka kita bisa hidup dengan oksigen. Sedangkan ikan dia bernapas dengan insang. Nah, kalau bernapas dengan insang artinya hidup di air, makanya ikan itu akan berenang. Kemudian ikan bergerak dengan cara berenang menggunakan sirip. Jadi dia itu menggunakan siripnya untuk berenang. Nih dia siripnya. Itu bisa menggunakannya untuk berenang. Kemudian kita akan bahas cara menggambar hias motif hewan yang kamu sukai. Sebelum menggambar hias motif hewan, berlatihlah terlebih dahulu menggambar berbagai garis seperti contoh berikut. Jadi dari kertas kosong kemudian kita buat garis seperti ini dari atas ke bawah dengan rapi ya anak-anak Miss ya. Nah, ini sebagai latihan dari kertas kosong. Kemudian juga kita buat garis dari samping kiri ke kanan, dari samping kiri ke kanan. Kemudian dari kertas kosong ini kita buat garis melengkung seperti ini. Itu sebagai latihan kita untuk mulai menggambar. Di sini ada langkah-langkah untuk menggambar seekor ayam. Nah, kenapa Miss kita harus menggambar seperti ini terlebih dahulu? Ini sebagai latihan agar kita itu bisa membuat garis dengan lurus dan melengkung. Nah, di sini cara yang pertama adalah kita buat lingkaran. Nah, setelah kita buat lingkaran, maka kita tambahkan, nah ini seperti ini lehernya. Kita tambahkan lehernya seperti ini. Kemudian kita tambahkan lingkaran lagi sebagai bentuk kepalanya, dan juga kita tambahkan kakinya seperti ini. Nah, langkah ketiga kita tambahkan nih yang di bagian atas kepala dari ayam. Kemudian kita buat sayapnya. Kita tambahkan sayap dari gambaran ayam tersebut. Setelah kita gambar sayapnya, maka kita buat mata dan juga mulut dari ayam beserta ekornya. Nah, langkah kelima tinggal mewarnai ayam. Dan di sini ada cara menggambar anak ayam. Menggambar anak ayam ini lebih simple. Yang pertama itu bulatan kecil, kita kasih mata dan juga mulutnya. Kemudian kita tambahi dengan lingkaran yang lebih besar. Nah, lingkaran yang lebih besar di sini,
Nah, seperti ini kita gabung menjadi lingkaran kecil. Pertama kepalanya, kemudian bagian badannya lingkaran yang lebih besar dari bentuk kepala tadi. Kemudian kita tambahkan sayap beserta kakinya. Nah, kakinya ini kita hanya perlu buat sebuah garis. Nah, ini merupakan contoh cara membuat anak ayam. Nah, setelah selesai kita bahas tentang cara menggambar anak ayam, maka kita akan bahas tentang perhitungan. Di sini kita akan bahas tentang perkalian dengan metode penjumlahan. Udin memiliki hewan peliharaan. Hewan peliharaan Udin adalah 2 ayam betina dan 2 ayam jantan. Jadi 2 ayam betinanya sama 2 ayam jantannya. Kedua ayam betina peliharaan Udin bertelur. Jadi ayam betina Udin yang 2 tadi, betina yang 2 itu bertelur. Nah, masing-masing ayam telurnya 10 butir. Berarti ayam yang pertama telurnya 10, ayam dia yang kedua juga telurnya 10 butir. Setelah 21 hari, telur ayam Udin menetas menjadi anak ayam. Udin menyimpan anak ayamnya pada 2 kandang yang berbeda. Nih, ini kandang pertama, ini kandang kedua. Nah, di sini ayam betina pertama bertelur ada 10 anak ayam dan di sini juga ada 10 anak ayam. Berapa banyak anak ayam Udin semuanya? Jadi satu kandang itu ada 10. Jadi satu kandang ada 10 anak ayam. Nah, kalau kita gabung 10 anak ayam ditambah 10 anak ayam, karena yang ditanya di situ adalah berapa banyak anak ayam Udin. Jadi kita jumlahkan anak ayamnya, yang ayam betina pertama itu 10, ayam betina kedua 10, maka 10 ditambah 10 sama dengan 20. Tinggal kita jumlahkan 1 tambah 1 sama dengan 2. 0 ditambah 0 sama dengan 0, maka 20 ditulis dalam bentuk perkaliannya. Di sini kita hitung ya, dalam bentuk perkalian kenapa bisa 2 dikali 10? Karena 10-nya itu ada 2, 1, 2. Maka 2 dikali 10 hasilnya sama dengan 20. Selanjutnya, contoh kedua. Jika Udin memiliki 3 buah kandang yang berisi masing-masing 12 ekor ayam. Jadi Udin memiliki 3 kandang, isinya itu 12 ekor ayam. Satu kandang itu isinya 12. Nah, kandang pertama isinya 12, kandang kedua 12, kandang ketiga juga 12. Maka berapa anak ayam yang dimiliki Udin? Maka kita jumlahkan 12 ditambah 12. 12 ditambah 12 sama dengan 24. 24 ditambah 12 sama dengan 36. Kalau menulis dalam bentuk perkaliannya itu kayak mana ya, Miss? Kita lihat berapa di sini angka 12-nya? 1, 2, 3. Maka kita tulis 3. 3 dikali 12, hasilnya sama dengan 30. Nah, seperti berikut ini. Tadi ada 12 ekor ayam. 12 itu kalau kita pisahkan, satunya adalah puluhan, duanya satuan 10, terus angka 2. Kita kalikan masing-masing dengan angka 3. Yang pertama 10 dikali 3. 10 dikali 3 sama dengan 30. Jadi kalau misalnya 9 dikali 10 juga hasilnya bakal 90. Jadi di sini 10 dikali 3 sama dengan 30. Di sini angka 2. Kita kalikan juga dengan 3. 2 dikali 3 sama dengan 6. Kemudian kita jumlahkan. 0 ditambah 6 sama dengan 6. 3-nya kita turunkan. Maka hasilnya sama dengan 36. Miss, kenapa sama-sama dikalikan 3? Karena kandang ayamnya itu ada
ada 3, angka 12-nya itu ada 3 kali, maka sama-sama dikalikan dengan 3. Untuk menyelesaikan perkalian bilangan yang besar, perhatikan contoh berikut. Jadi kalau kita mau mengalihkan bilangan yang jumlahnya itu ratusan, maka kita lihat pada contoh berikut. 2 dikali 210. Sifat pertukaran perkalian 2 dikali 120 itu sama dengan 120 dikali 2. Jadi sama saja, 2 dikali 120 dengan 120 dikali 2 itu hasilnya sama. Nah, kita pisahkan mana ratusan, mana puluhan dan satuan. Nah, 210 itu, maka yang ratusan itu yang mana anak-anak Miss? Iya, angka 2 ini adalah ratusan, 1 puluhan, 0 sama dengan satuan. Maka ratusannya adalah 200, puluhannya itu 10, satuannya itu 0. Jadi 210 tambah 0. Kalikan masing-masing bilangan dengan angka 2, karena 2 dikali 210, maka masing-masing angka yang kita pisahkan tadi ratusan, puluhan ini kita sama-sama kalikan dengan angka 2. Maka 2 dikali 200, 2 dikali 200. Nah, agar mempermudah kita mengalikannya, langsung saja kita kalikan. Jangan kita kalikan ke 0, tapi kalikan 2 dikali 2. Nah, 2 dikali 2 itu kan 4, tinggal kita tambahkan 0-nya 2, jadi 400. Yang kedua, maka kita kalikan 10 dengan 2. 10 dikali 2 sama dengan 20. Nah, yang ketiga ini satuan juga kita kalikan dengan 2. Kalau 2 dikali 0 itu hasilnya 0. Jadi 0 itu sifatnya berapapun dikalikan 0 maka hasilnya 0. Mau 100 dikali 0 itu hasilnya 0. Walaupun 1.000.000 dikali 0 itu hasilnya tetap 0. Nah, setelah ini maka kita jumlahkan 0 tambah 0, 0 ditambah 2. Nah, 4 ini nggak ada di bawahnya, mau kita jumlahkan maka dia diturunkan ke bawah. Hasilnya menjadi 420. Cara lainnya adalah, yang pertama kita tuliskan 210, terus angka 2-nya itu kita taruh di bawah, jadi perkalian ke bawah. 210 dikali 2. Pertama kita kalikan 2 dikali 0. Nah, dari seperti ini, 2 dikali 0 sama dengan 0. Kemudian 2 dikali, jadi pertama yang kita kalikan itu 0, kemudian 1, kemudian 2. Berarti yang selanjutnya adalah 2 dikali 1. 2 dikali 1 sama dengan 2. 2 dikali 2 sama dengan 4. Jadi hasilnya itu 420. Nah, jadi hasilnya itu 420. Lalu kita tulis di sini 420. Jadi dibaca 420. Nah, semoga pelajaran hari ini bisa anak-anak Miss pahami. Miss berharap apa-apa yang Miss jelaskan itu bisa anak-anak Miss pahami dengan baik dan juga dimengerti. Semoga video selanjutnya bisa lebih baik ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.